kita lihat Mazmur 78 ayat 40 dan 41. Ini cerita tentang bangsa Israel di padang gurun. Beberapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun, menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Perhatikan saudara kata mencobai Allah. Sering kali kita bilang begini, bagaimana sih caranya mencobai Allah? Saudara, mencobai Tuhan ketika kita setiap kali ada masalah, kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa menyelamatkan kita. Kalau saudara lihat ayat ini, bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut. Ada masalah sedikit, mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut air pahit di Mara, mereka bersungut-sungut tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut tidak ada tidak ada daging. Mereka selalu bersungut-sungut. Padahal dikatakan firman Tuhan di ayat 43, dia tidak mengingat ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir, mengadakan mukjizat di padang Zoan, ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka, sehingga tidak terminum. Saudara bisa lanjutkan ayat itu terus sampai ke bawah. Saudaraku, mereka tetap bersungut-sungut, padahal mereka sudah melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana air menjadi darah di sungai Nil. Mereka sudah melihat bara, mereka sudah melihat api dari langit. Dan mukjizat yang terakhir, mereka sudah melihat bagaimana anak sulung mati dan semua mereka tidak mengalami hal yang buruk. Tetapi setiap kali ada masalah, apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut. Saudara, tahukah kamu, setiap kali kamu bersungut-sungut, itu tanda tidak percaya. Setiap kali kamu tidak percaya, kamu sedang mencobai Tuhan. Tuhan sudah bilang begini, hei, lihat apa yang aku lakukan kemarin, lihat apa yang terjadi. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, iblis itu dikalahkan dengan darah anak domba dan kesaksian. Apa artinya saudara? Penting bagi kita untuk mengingat kesaksian, mukjizat yang kita terima, apa yang terjadi dulu. Banyak anak-anak Tuhan yang gampang sekali kecewa, gampang sakit hati terhadap keadaan. Dia nggak ingat, dia pernah disembuhkan. Dia tidak ingat kebaikan yang dia alami. Bagaimana dia diangkat dari tidak punya apa-apa hingga sekarang menjadi punya apa-apa. Dia dipulihkan. Dia dimahkotai kebaikan Tuhan. Tetapi ketika datang yang buruk, langsung gompleng, langsung sakit hati, langsung tawar hati maksud saya, maaf. Langsung mengeluh. Hei, Roma 1 ayat 21 dikatakan begini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kata pikiran di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, but became vain in their imagination and their foolish heart was darkened. Dikatakan apa? Their imagination. Jadi saudara, pengharapan itu, pikiran itu sering juga diterjemahkan sebagai imajinasi. Imajinasi kita buruk katanya karena mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Seringkali anak-anak Tuhan, imajinasi pikirannya itu tidak bisa memikirkan yang baik karena apa? Dia tidak suka memuji kebesaran Tuhan, apa yang terjadi dulu. Makanya Daud bilang begini, ketika dia berkeluh kesah, dia bilang begini, aku mau mengingat kebaikan Tuhan, aku mau mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan aku. Aku mau mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan aku dari panah. Aku mau mengingat bagaimana Tuhan. Lihat saudara, Tuhan itu mau kita mengucap syukur untuk apa yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika bangsa Israel menyeberang di sungai Yordan, lalu Joshua berkata kepada tua-tua orang Israel supaya menaruhkan 12 batu, lambang dari 12 suku orang Israel, di tepi sungai Yordan. Supaya apa? Supaya kamu ceritakan kepada anak cucumu bagaimana Tuhan membelah Laut Merah. Karena apa saudara? Bukan Laut Merah, sungai Yordan. Karena apa? Pada waktu Tuhan membelah Laut Merah, baru saja mereka membelah Laut Merah, berjalan 3 hari sampai di Mara. Bangsa Israel sudah bersungut-sungut. Padahal dengan mata mereka sendiri, mereka sudah melihat Laut Merah terbelah.
Banyak anak-anak Tuhan yang disembuhkan, banyak kita dipulihkan, bisnisnya diberkati. Banyak anak-anak Tuhan mengalami mukjizat dalam pernikahannya. And mereka tidak mau mengucap syukur. Saudara, saya mau katakan kepada kamu, mau mengingatkan kepada kita, hal-hal yang kecil saudara, semua kebaikan Tuhan buat menjadi besar saudara. Sehingga pikiran saudara akan bisa berkata, dulu aku diselamatkan, dulu aku sembuh, sekarang juga aku sembuh. Amin. Sakit ini aku sembuh, sekarang juga sembuh. Kalau saudara bilang, tapi aku belum pernah dengar kesaksian, karena iblis dikalahkan dengan darah anak domba dan kesaksian. Kalau saudara mendengarkan kesaksian orang, hey, dia tidak ada bedanya dengan aku, dia anak Allah, aku anak Allah. Amin. Aku pun pasti menerima kebaikan Tuhan.